Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cik Mak Cincik Tuan dan Puan. Senang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini dapat kembali menjumpai Pak Cik Mak Cincik Tuan dan Puan. Tentunya dalam gelaran kesayangan kita, Senandung Melayu. Selama 1 jam ke depan, Pak Cik Mak Cincik Tuan dan Puan Asma akan mengawankan Pak Cik Mak Cik malam berehatnya. Tentunya sambil memberikan informasi yang menarik dan juga kita akan berdendang-dendang dengan alunan lagu-lagu Melayu pilihan kami. Pak Cik Mak Cincik Tuan dan Puan, pada malam hari ini Asma tak seorang saja. Asma ada jemputan, yang mana jemputan ini merasa mungkin sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru dah mengenal beliau. Kira-kira siapa orangnya? Kalau nak tahu, kita tengok dulu lagu yang satu ini. Ganti diri bersama kau berbakti untuk Ibu Pertiwi. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti, semoga tabah hati. Majulah kekanda, maju jangan undur, indah mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu perwiraku.
Cincin Tuan dan Puan. Itu tadi lagunya Perwira ya, lagu gubahan, lagu lama yang di aransemen lagi oleh anak muda dari Rokan Hilir. Baik, tadi yang penasaran siapa jemputan Asma pada malam hari ini, dia Asma perkenalkan. Assalamualaikum Bang Indra Sani. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bang Indra Sani, bolehlah disapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum semuanya. Iya. Ya, bagi yang Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan mungkin sebagian besar udah banyak yang kenal dengan Bang Indra Sani ya. Tapi yang belum tahu Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan, sama bagi tahu Bang Indra Sani ini sekarang merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru ya Bang ya. Sampai habis masa jabatannya sekejap lagi. Wah, 14 Februari ya Bang. Baik. Bincang-bincang kita pada malam hari ini ataupun tema kita malam hari ini Pak Cik Macin Cik Tuan dan Puan itu mengenai titik balik semangat anak muda. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena memang jemputan Asma nih orang muda masih. Baik Bang Indra Sani, mungkin boleh kita cerita sedikit mengenai sejarah daripada kehidupan Bang Indra Sani hingga akhirnya Bang Indra Sani berada di titik ini. Silakan, Jadi saya itu lahir di Pekanbaru. Putra daerah ya? Putra daerah, aslinya di Tanjung Jati dekat Kecamatan 50. Iya, 50 kota. Di situ lahir, SD besar juga di situ. Pada saat SMP baru pindah ke Sumatera Utara, Medan. Balik lagi SMA ke Pekanbaru, SMA Handayani. Iya. Kota Pekanbaru. Memang sejarahnya di Handayani juga tidak lulus karena waktu itu namanya masih muda jadi menggebu-gebu. Akhirnya tamat paket C dan kuliah di Lancang Kuning. Masya Allah. Tapi apapun itu segala macam tantangan, kalau misalkan kita ada berminat semangat untuk menyelesaikan pendidikan pasti selesai. Pasti. Dan saya sekarang lagi nunggu Yudisium untuk S2 di Malang. Wih, luar biasa sekali sedang menunggu Yudisium S2. Kejap lagi jadi master lah ya. Kalau boleh tahu master apa nih Bang Indra? Manajemen. Seiring ya, SEMM ya. Wah, luar biasa. Bang Indra, kalau boleh tahu Bang Indra, kita kan ya sebagai Asma lah ya, sebagai junior Abang di Lancang Kuning. Iya, betul. Tahu bahwasannya Abang pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa, artinya sebagai pimpinan sebagai pucuk daripada mahasiswa yang ada di Universitas Lancang Kuning. Tahun berapa tuh Bang? 2010-2011. 2010-2011. Ya, tak jumpa lah kita Bang ya. Soalnya 2011 baru masuk. Boleh tahu tak Bang, sejak kapan Bang Indra ini mulai tertarik dengan kegiatan yang bermasyarakat macam ini? Ya, jadi dulu waktu transisi menjelang paket C, saya ikut berorganisasi di namanya Yayasan Rio Persada. Yayasan ini bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, anak yatim. Nah, dari situ ikut training-training, baru ke Medan, setelah itu ke beberapa kota dan kabupaten di Riau. Dari umur 16 tahun itu sudah aktif berorganisasi. Nah, pada saat masuk ke kampus, ke Lancang Kuning, saya juga aktif di HMJ, di BEM, saya juga pernah jadi ketua HMJ Manajemen, itu wakil ketua BEM, Fakultas Ekonomi, ketua BEM Fakultas Ekonomi. Itu kalau sekarang karena di DPR tuh ada namanya Badan Legislatif Mahasiswa, BLM Fakultas Ekonomi. Tadi baru dari Lancang Kuning, sekarang namanya udah berubah Puan Asma. Apa dia? DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau BEM masih tetap sama. Nah, baru jadi presiden mahasiswa Lancang Kuning, ya kan. Nah, memang dari Handayani dulu saya udah jadi ketua Rohis juga. Rohani Islam. Rohani Islam di SMA Handayani. Jadi memang sudah dari SMA tuh berminat di organisasi. Nah, kalau soal karir organisasi ini memang sampai nasional. Jadi ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia juga pernah. Baru setelah itu kalau di ekonomi itu ada yang namanya Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Nah, jadi pernah jadi badan pimpinan atau ketuanya juga di seluruh Indonesia. Luar biasa, memimpin seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya, khususnya di Fakultas Ekonomi ya. Iya. Baik, wah. Berarti dari sejak sekolah menengah atas, Bang Indra Sani ini sudah mulai aktif ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersosialisasi kepada masyarakat, membantu masyarakat. Betul. Ya Bang Indra ya. Kemudian Bang Indra, kalau boleh tahu, kan sebetulnya kalau misalnya kita cakap-cakap usia 16 tahun, usia remaja macam itu kan
layaknya sebanyak itu Iya. siswa itu kan mungkin lebih ke dominan hobi main game, Iya. ngumpul dengan kawan Iya. gitu kan. Justru Bang Indrasan ini memilih untuk mengikuti sebuah yayasan yang kegiatannya mencakup untuk Betul. menjangkau masyarakat. Ya. Ini memang tergerak dari hati yang paling dalam atau memang ada didikan dari orang tua di rumah? Jadi karena kami kan di rumah itu papa memang tapi pengusaha ya. Papa saya kan pengusaha di bidang dulu itu kayu ya. Bekerja juga pernah di Indakiat, itu punya usaha sendiri, tapi memang didikannya itu memang karena papa sudah sering bergaul di teman-teman, sering diajak. Nah, di umur 16 tahun, waktu itu kan saya anak pertama dari 3 bersaudara laki-laki semua. Berpikir kalau misalnya papa waktu itu meninggal dunia pada saat umur 16 tahun. Nah, di situ memang sempat berpikir, waduh ini kita mesti menjadi tulang punggung, karena kan ketika papa meninggal ekonomi tentu menurun ya, seperti dulu lagi. Jadi waktu di Handayani ada waktu itu kesurupan massal. Iya, heboh. Ya, heboh itu ya kan. Nah, jadi ada namanya Ustadz kami namanya Pak Erwin, waktu itu wartawan juga basicnya. Dia mengajak kami untuk bergabung lah, untuk berzikir dan lain-lain. Nah, makanya dari itu mulai saya aktif di Rohani Islam. Nah, setelah menjadi ketua Rohis, setelah itu karena waktu itu ada insiden di Handayani dan mesti keluar dari sekolah 3 bulan menjelang ujian nasional, akhirnya aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi di Yayasan Rio Persada tadi. Memang Pak Erwin ini sosok yang pertama kali mengenalkan saya berorganisasi, dan akhirnya saya pintar berorganisasi. Jadi sebelum kuliah udah biasa berorganisasi, karena udah sering atas nama Yayasan Rio Persada ini keliling-keliling gitu. Nah, pada saat di kampus melihat kehidupan kampus, nah waktu itu saya lihat bagaimana caranya, karena waktu itu ekonomi kami sudah mulai menurun, uang kuliah ini harus dari beasiswa, makanya saya aktif berorganisasi, dan alhamdulillah memang sempat 2 atau 3 tahun tuh dari beasiswa. Jadi makanya dari semester 1 waktu itu baru ada pemilihan ketua HMJ, akhirnya deadlock dan kita ditunjuk PLT sementara ketua HMJ. Nah, semester 2 karena dilihat sama senior-senior aktif, ada Bang Riko Wahyudi, teman-teman waktu itu Bang Erik, Bang Sahri melihat, wah ini anaknya aktif, coba kita orbitkan jadi, waktu itu karena semester 2 masih jadi wakil gubernur, mendampingi Bang Karmana. Nah, akhirnya aktif lah, terpilih dan aktif jadi ketua BEM, ketua BLM, sampai akhirnya presiden mahasiswa. Nah, presiden mahasiswa itu juga kan bedanya dulu kalau Asma belum masuk kan, karena 2011 tuh sebenarnya pemilihannya 2009-2010. Tapi karena perbedaan kami tipis, sengit, karena hanya selisih 3 suara waktu itu dengan teman saya 3 suara? Ya, 3 suara di kampus ya kan, karena teman saya waktu itu dari Fakultas Hukum namanya calon presidennya Ajis memprotes, akhirnya 1 tahun tuh kita masih PLT. Memang di PLT kan ke saya juga, tapi masih dalam proses lah. Mendinginkan situasi kan, karena pemilihannya lumayan panas ya. Karena bedanya tipis. Nah, akhirnya di 2010-2011 barulah saya dilantik jadi presiden mahasiswa. Dan kalau kita memang dari dulu Asma, abang tuh memang fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat dari luar pagar. Dari karena luar pagar, kalau Indrasani dulu siapa yang nggak kenal suka demo ya. Nah, sekarang rupanya aktif di Gerindra dari 2000, waktu mahasiswa sudah mulai aktif di Gerindra 2011 dan berorganisasi di Tidar, Tunas Indonesia Raya, pernah jadi kabid organisasi politik, 2015 jadi ketua Tidar Provinsi Riau, 2 periode. Nah, baru 2019 karena memang ingin menyuarakan aspirasi masyarakat itu dari dalam ya, maju jadi calon anggota dewan. Nah, memang belum terpilih pada saat itu, dan terakhir karena Pak Patullah pindah partai ke Demokrat, PAW-nya kan saya nomor urut suara kedua. Ya, alhamdulillah dapatlah ini mungkin sekitar 10 bulan PAW dari Pak Patullah, dan kita siap untuk memperjuangkannya dari dalam lagi aspirasi masyarakat ini. Karena memang kita harus pelayan, jadi kalau dewan itu kan pelayan masyarakat. Betul, betul. Jadi, mewakili masyarakat ya. Kita mengais suara dari masyarakat dan kita memang harus jadi pelayan masyarakat.
Jadi aspirasi masyarakat ya kita tampung dan kita perjuangkan bagaimana setiap reses dan yang kita laksanakan itu bisa menjadi masukan-masukan di Pemko, khususnya kan kita legislatif hanya bisa mengawasi dan memberikan masukan, dan kita ketika pokok-pokok pikiran kita itu bisa diamanahkan di dalam APBD, nah itulah nanti jadi sebuah prestasi Dewan itu untuk bisa membantu masyarakat. Wah, gitu. Jadi istilahnya ketika musibah datang itu kita tidak terpuruk lama-lama ya Bang. Harus, justru itu masanya untuk bangkit ya. Dan akhirnya menjadikan seorang Indra Sani yang sekarang ya Bang ya. Wah. Kalau jadi intinya apa? Kita tuh kalau saya tuh punya prinsip Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang manusia itu tidak akan mampu ya kan. Iya, betul. Nah, jadi ketika Allah memberikan cobaan berarti itu kita harus mampu melewatinya karena takarannya itu sudah ada. Alhamdulillah saya mampu melewatinya, dan mungkin ini motivasi buat anak-anak muda ketika terpuruk, bukan kita harus bersakit-sakitan ya kan, lesu, lemas bersedih lama-lama, jangan, tapi kita mencari kegiatan, mencari pemikiran-pemikiran yang positif, apalagi yang mesti kita lakukan. Jadi semangatnya harus tinggi. Wah, luar biasa sekali. Ini juga pelajaran juga nih, apalagi budak-budak zaman kini nih ya Bang Indra ya, yang kita tengok, kita pantau-pantau di sosial media, terpuruk sikit, mental hurt segala macam, sedih, galau segala macam, sudah pakai Bang Indra ya. Justru ketika kita menghadapi sebuah masalah terpuruk, kita cari apa yang bisa barangkali di awalnya untuk mengalihkan aja lah dulu kesedihan nih sampai diseriuskan dan bisa menjadi sekagang seperti ini. Bang Indra, kalau boleh tahu Bang Indra, dari zaman SMA dulu aktif di Rohis, kemudian aktif kegiatan yayasan, pada masa itu pernah terpikir tak kalau saat ini Bang Indra ini duduk sebagai perwakilan DPR rakyat? Kalau dulu kan rajin demo nih, kan mendemo anggota DPRD nih, sekarang justru jadi orang di dalamnya. Pernah terpikir tak? Memang kalau dari Rohis dulu sih nggak pernah terpikir ya, karena saya bangla berpikir bagaimana tetap di jalur yang di luar gitu ya. Tapi memang setelah melihat banyak pendapat-pendapat, baik itu ustadz-ustadz kita kayak Ustadz Abdul Somad, itu juga beberapa ustadz NU, Muhammadiyah yang menyampaikan bahwa kalau tidak kita orang yang baik ini ingin merubahnya negara ini, dan kita yang ada di dalam akan nanti diisi oleh orang-orang jahat. Jadi itu salah satu motivasi kita supaya kita di dalam, supaya yang di pemerintahan, baik itu di legislatif ataupun di eksekutif, itu harus diisi oleh orang-orang yang baik, yang benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, karena saya juga sekarang kan pengusaha ya, ada beberapa perusahaan yang saya kelola. Kalau kita ini menjadi salah satu bukan pejabat lah, pelayan masyarakat. Kalau kita bisa membantu orang itu tidak hanya 10 orang, tapi bisa membantu lebih dari 1000 orang. Tapi kalau kita hanya dari usaha kita mau membantu masyarakat, itu kan terbatas. Tapi kalau duit masyarakat kembali ke masyarakat, itu kan bisa lebih maksimal. Makanya daripada itu saya berpikir, betul juga, makanya saya bertarung nih di 2019 kemarin untuk bisa mendapatkan kursi di Dapil 1 Sukajadi, 50 dan Pekanbaru Kota. Dan alhamdulillah walaupun tidak terpilih langsung, tapi ada rezeki untuk pergantian antar waktu. Untuk masih coba dulu gitu ya, mana tahu jadi lagi Bang Indra. Baik Bang Indra, ketika Pak Indra aktif seperti kita ketahui, pengusaha juga, kemudian sekarang menjadi pelayan masyarakat juga, itu waktu sungguh sangat sibuk ya timingnya. Macam mana cara Bang Indra nih membagi-bagi waktu antara kesibukan kegiatan dengan keluarga? Keluarga mensokong tak? Insya Allah sangat mendukung, kan istri saya juga dosen ya, dosen di sebuah universitas. Itu saya punya anak sekarang 4, perempuan semua. Bidadari semua ya. Bidadari semua, dan alhamdulillah anak-anak juga mendukung. Jadi memang saya mencoba menyisihkan waktu kalau bisa Sabtu Minggu tuh bersama keluarga. Senin sampai Jumat beraktivitas. Jadi family time itu sangat penting, karena disitulah kita merefresh bagaimana kita yang selama ini beraktivitas dengan penuh segelumit masalah, di-refresh dengan keceriaan anak-anak, ya kan, berkumpul dengan keluarga, dengan istri, jalan-jalan dan lain-lain. Jadi penting itu family time itu.
Oke. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini yang banyak terjadinya ketika orang dah sibuk, apalagi duduk sebagai wakil rakyat itu banyak justru waktunya habis tersita tak ada lagi untuk keluarga. Betul. Tapi Bang Indra justru memporsikan macam mana keluarga tidak kecewa dengan pilihan yang sudah Bang Indra pilih. Betul. Ya? Jadi kalau teman saya bilang kan ketika kumpul-kumpul saya kan selalu bawa, kalau memang bisa bawa istri, bawa anak. Jadi karena saya berpikir bahwa kita ini waktu dengan anak itu hanya sebentar. Ketika dia umur nanti sudah bisa mengerti, ya paling tidak umur 11, 12 tahun, 13 tahun, itu udah waktunya pasti tinggal sedikit kan. Dia udah sibuk dengan teman-teman dan lain-lain. Makanya karena anak saya masih kecil-kecil, yang paling besar itu baru umur sekitar mau 7 tahun. Jadi dimanfaatkan supaya ke depan mereka ingat bahwa orang tuanya waktu kecil banyak kenangan, jalan ke sini, jalan ke situ. Jadi aktivitas dengan keluarga juga penting. Jadi harus dibagi dengan baik waktunya. Oke, ada porsi-porsi semua. Betul. Ya Bang Indra. Kemudian Bang Indra mengatakan tadi bahwasannya sejak zaman mahasiswa dulu sudah mulai aktif kegiatan, sudah istilahnya masuk ya, mencecahkan kaki sebelah kiri dulu di dunia politik nih ya, sebagai mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Nah, ketika itu Bang Indra, apakah ada perbedaan pemikiran dari seorang Bang Indra Sani terhadap pelayan masyarakat sebagai seorang mahasiswa dengan sekarang yang justru melayani masyarakat? Ya, jadi kalau kita sebagai mahasiswa dulu kan, karena saya juga udah demonya tidak hanya di Riau aja, karena saya pimpinan nasional, udah hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini kita udah pernah jalan gitu. Memang perbedaannya pasti ada. Kalau di mahasiswa kita ini kan bisa dikatakan murni pemikirannya itu masih idealis ya. Idealisnya betul-betul bagaimana yang masyarakat inginkan, kita tidak memfilter dulu, langsung kita perjuangkan. Kadang-kadang info dari masyarakat ada yang benar, harusnya kan dipilah-pilah. Nah, tapi saat ini karena kami sudah di partai, yang pertama tentu masyarakat menginformasikan, sebab itu kami menyesuaikan dan mengecek betul nggak kejadiannya seperti itu. Nah, baru nanti kita harus lembut dulu. Kan di Gerindra juga ada namanya kalau saya kan di Kota Pekanbaru, berarti harus cek sebelum melaksanakan sesuatu harus koordinasi dulu dengan dengan pengurus yang ada di Kota Pekanbaru, Dewan Perwakilan Cabang. Sebab itu harus, karena saya anggota fraksi partai, kita harus berkoordinasi dulu. Nah, baru nanti kita bahas informasi dari masyarakat ini, kita cross check benar apa tidak. Kalau memang misalnya jalan di sana bolong, itu dicek dulu betul nggak ini jalan provinsi apa jalan kota, perlu benar nggak bisa kita perjuangkan. Nah, jadi itu lebih selektif. Tapi intinya apa? Namanya anggota dewan itu adalah pelayan masyarakat. Jadi tetap harus melayani. Nah, melayani itu bagaimana caranya? Ya, selama 5 tahun itu kita adakan pengabdian. Nah, makanya saya di Jalan Dagang udah buka Indra Sani Center, karena di situ dapil saya. Indra Sani Center itu fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat, dari mulai kendala-kendala apa saja kita tampung. Nanti kalau kita bisa bantu, kita segera bantu gitu. Oke, wah luar biasa sekali bincang-bincang. Kita nak berehat sekejap ya Bang Indra, kan ada lagu yang nak tayang satu nih pemirsa. Kita akan bincang-bincang lagi dengan Bang Indra Sani setelah yang lagu yang satu ini.
Iklan paket sosialisasi dan kampanye Riau TV khusus perseorangan. Satu kali tayang biaya 50.000 dengan durasi 30 detik. Paket 7,5 juta untuk 200 kali tayang di bursa, di klip, belacak. Harga 75.000 per spot, tayang di program news, detak malam, detak siang, detak Melayu. Paket 200 kali tayang seharga 12 juta rupiah. Informasi dan pemasangan iklan hubungi marketing dan wartawan Riau TV. Tawangan melintang cah ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Riau TV. Grintex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000 per 1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Grintex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Grintex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Grintex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Grintex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Grintex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Grintex Pekanbaru, Go Green Save Power.
lagu Perigi Biru. Ya Allah, kecil baru suara yang dah bagus betul Pak Cik Mak Cik tuan dan puan ya. Baik, kita masih bincang-bincang bersama dengan Bang Indra Sahni jemputan Asma malam hari ini. Tokoh masyarakat luar biasa sekali. Dulu Asma berjumpa dengan Bang Indra Sahni ini ketika beliau ini dah lulus ya. Baru dah lulus ya Bang ya. 2011 sama masuk pun dah lulus waktu 2011 masih, tapi sebentar aja. Sekejap aja. Tapi berjumpa juga di luar karena kegiatan politik, kegiatan aktivitas mahasiswa lah ya Bang. Baik Bang Indra, kita nak bincang-bincang mengenai sesuai dengan tema kita, titik balik semangat anak muda. Seperti kita ketahui kalau zaman dulu tu kan orang tua tu kalau dengan anak muda ni pandang sebelah mata aja ya. Suara tak didengar. Masih banyak ucapan-ucapan kau ni tahu apa, kau ni kecil lagi. Kalau zaman dulu tu kan masih, kalau sekarang ni kalau Asma tengok nampaknya anak muda ni ramai dah mulai berkegiatan. Apakah memang menurut Bang Indra sekarang ni dah masanya anak muda mengisi? Jadi kalau kita runut dari founding father kita Soekarno ya kan, berikan aku 10 pemuda akan kugujang dunia, itu memang benar. Memang betul. Ya, karena saat ini kalau kita lihat peta dunia yang terbaru, kalau kita baca berita yang terbaru itu Presiden Emmanuel Macron itu menunjuk Perdana Menteri yang baru usianya 28 tahun. Di balik background lah ya, tapi itu cerminan gen Y lah ya, gen Y, generasi milenial yang mungkin bisa dikatakan perwakilan kita juga anak muda. Kalau di Malaysia Menporanya masih muda. Sebab itu di Filipina sekarang presidennya juga paling baru umur 30 sampai 40 tahun. Tergolong muda masih muda. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin karena informasi yang sudah sangat terbuka ya kan, karena internet ya, seperti handphone dan lain-lain. Jadi mungkin perkembangan pemikiran itu lebih maju, lebih cepat maju dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat saat ini, kalau kita di Indonesia kan sudah ada perwakilan anak muda, mau dia dikatakan itu anak presiden dan lain-lain, tapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa memang yang maju itu adalah anak muda seperti Gibran, Kaesang. Nah, yang menjadikan bahwa anak muda itu tidak jadi objek lagi. Harapannya kan begitu. Harapannya anak muda itu punya peran, tidak menjadi objek politik saja, tapi menjadi subjek, pelaku. Jadi ikut berperan, ikut mengambil tindakan. Nah, makanya yang seperti di awal saya sampaikan tadi, kalau anak-anak muda banyak ikut berpolitik, itu akan menciptakan generasi-generasi yang mungkin akan menjadi lebih baik. Ya, lebih baik karena kan anak muda punya idealis yang lebih bagus, sebab itu daya semangat juang yang lebih tinggi, dan mungkin memori, pikiran dan semuanya lebih staminanya lebih kuat. Gitu. Iya, apalagi sekarang ini ramai pemilih untuk 14 Februari ini anak muda ya Bang. Iya, 56% di Indonesia. 56% anak muda ya. Ya, kami memang melihat anak muda sangat potensial sekali, generasi milenial, karena 56% ya. 56% dari pemilih nasional. Nah, jangan yang seperti disampaikan Mas Gibran, kita jangan sampai menjadikan anak muda ini hanya sebagai objek saja, tapi harus menjadi subjek, harus ikut berperan dalam majunya negara kita, khususnya di daerah masing-masing. Oke, jadi memang waktu tuh udah berputar ya, roda tuh berputar ya. Yang dulu mungkin anak muda nih susah payah nak naik ke atas, sekarang nih diberikan kesempatan kepada anak muda oleh pemerintah untuk dapat berkarya, Bang Indra. Betul sekali. Baik, Bang Indra, kemudian Bang Indra, kita baliklah mengenai kondisi saat ini nih. Bang Indra nih kalau tak silap saya nak maju lagi nih insya-Allah ya, di Kota Pekanbaru ya. Kota Pekanbaru. Nah, Bang Indra kalau menengok kondisi dari Pekanbaru saat ini, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru nih? Saat ini mungkin kalau kita boleh bicara jujur, beberapa tahun ini memang Pekanbaru banyak jalan yang rusak. Kalau masyarakat lihat, itu penanganan banjirnya juga masih belum baik ya, masih PR. Sampah yang masih berserakan, karena mungkin kalau saya sih berpikirnya belum terurus dengan baik. Tapi dengan kondisi yang sekarang, kita melihat PJ Wali Kota juga bekerja dah cukup
bagus ya dengan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PJ, tapi memang belum maksimal karena terbukti saat ini masih banyak titik-titik banjir ya. Sebab itu keluhan-keluhan masyarakat yang kami terima itu juga sampah masih berserakan. Sebab itu yang lebih gawat lagi ini soal parkir ya. Parkir yang ada yang liar, ada yang dapat izin. Nah, keluhan masyarakat itu kalau masukkan ibu-ibu sama saya itu banyak, wah Pak kami parkir waduh parah banget gitu di mana-mana. Kadang-kadang kami cuma mau belanjanya 5.000 karena parkir tambah 2.000 jadi 7.000 gitu. Ibu-ibu ya, nama ibu-ibu kan dia nggak mau rugi 500 saya dihitung kan. Iya betul. Jadi memang hal-hal ini yang mungkin kami di DPR juga kemarin sebelum saya bergabung saya udah tanya praksi, memang itu sudah mulai dibenahi. Sudah ada pansusnya juga sempat kemarin. Nah, mungkin ke depan ini akan ada zonasi. Jadi titik-titik zonasi parkir itu di mana saja. Nah, ini memang lagi kita tunggu titik-titiknya dalam bentuk gambar. Nanti kalau memang keluar kan bisa kita lihat, oh di sini bisa diinfokan ke masyarakat. Oh ya, kalau ada yang parkir-parkir liar berarti harus disampaikan ke Satpol PP atau ke pemerintah bahwa ini ada parkir liar. Jadi peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan memang untuk berkembangnya dan Pekanbaru ini menjadi lebih baik. Karena karena informasi kan sekarang sudah bisa cepat ya. Baik itu bisa diviralkan di IG, di sosmed, sosial media itu sangat cepat. Jadi kalau ini perkembangannya sangat cepat, otomatis bisa segera sampai ke pemerintah. Nah, kami sebagai DPR ini yang mengawasi pemerintah akan lebih karena kami perwakilan masyarakat juga akan lebih mengingatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang masih tertinggal, yang masih belum terlaksana itu harus segera dilaksanakan gitu. Jadi Pekanbaru itu membutuhkan sebenarnya kepemimpinan yang kuat. Jadi dia harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul tidak lihat kiri, tidak lihat kanan untuk kepentingan masyarakat. Nah, saat ini semoga dengan kepemimpinan PJ Pak Muflihun Pekanbaru bisa lebih baik lah, walaupun memang banyak kekurangan di mana-mana masih ya. Betul. Mungkin proses lah ya. Butuh proses sih. Butuh proses. Karena memang peralihannya Pak Muflihun ini baru sekejap juga duduk ya, jadi masih banyak digali dari bawah lagi permasalahan yang ada di masyarakat nih. Kemudian Bang Indra, ketika Bang Indra sudah duduk, bagaimana Bang Indra nih memandang, justru kebalikan Bang Indra memandang mahasiswa-mahasiswa yang aktif menyuarakan masyarakat kepada itu bagus. Kalau saya, karena saya dasarnya dari situ ya kan, basic saya adalah aktivis ya kan, dan saya memang dasarnya dari mahasiswa yang ikut aktif, saya malah senang adik-adik mahasiswa itu tetap menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena kalau tidak adanya check and balance tadi, tidak adanya adik-adik mahasiswa yang mengkoreksi kami ya kan, khususnya sebagai pelayan masyarakat ini ya kan, itu bisa jadi tidak ada yang mengingatkan. Nah, namanya kan kalau kata orang nanti kalau udah jadi DPR kan lupa karena kursinya enak kan gitu. Empuk ya. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa, ada ibu-ibu, emak-emak yang masyarakat yang selalu kritis gitu kan, itu malah bagus. Jadi kita bisa ingat, oh iya, ini masyarakat yang mesti kita nomor satukan, bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat. Nah ya, jadi saya dengan adik-adik mahasiswa kayak di Lancang Kuning, kayak di Muhammadiyah Riau, ya 2 kampus ini masih berkomunikasi dengan baik. Mungkin nanti ke depan saya, karena teman-teman saya kan dulu aktivis juga dan masih terjalin jaringannya masih sampai ke adik-adik junior-junior di bawah, mungkin bisa ke UIR, ke UIN dan kampus-kampus yang baru ada di Riau ya. Mungkin kita bisa jadi buat diskusi tema-tema yang menarik tentang Kota Pekanbaru. Karena kan cintanya kita kepada Pekanbaru ini, apalagi saya lahir dan besar di Kota Pekanbaru, cintanya dengan Pekanbaru ini kan kita harus bagaimana bukan melihat suatu kritik itu sebagai yang menakutkan, tapi kritik itu adalah untuk yang positif, yang membangun gitu. Jadi hal yang membangun, asal dengan kritik yang benar ya. Jadi maksudnya kritik yang benar, misalnya yang dikritik ini ada datanya, betul kejadiannya dan sesuai fakta di lapangan. Nah, itu baru kita bisa meneruskan dan mengingatkan kepada pemerintah. Tapi kalau hanya misalnya kritiknya hanya kritik yang tidak membangun, nah itu ya paling kita menanggapi dengan ya tetap kita dengar, tapi ya kita seleksi, kita selektif ya kan. Ya kita lihat, oh rupanya tidak benar, berarti kita tidak perlu menanggapi. Nah, jadi
karena informasi sekarang ini sangat terbuka ya Asma ya. Iya. Nggak kayak kita dulu ya kan. Iya betul. Sekarang ini semua terdedah. Iya. Sekarang Belum semua, lagi di pusat, di pokoknya yang online ini udah muncul. udah viral ya kan. Viral. Nah, udah viral. Jadi kita selektif yang paling penting. Jadi menseleksi informasi kalau sekarang ini yang paling penting. Jadi kita lihat, oh ini kejadiannya seperti apa. Oh ya seperti ini. Oh fakta di lapangan seperti ini. Baru kita tindak lanjuti gitu. Jadi itu yang menurut saya kritik itu tetap harus perlu, check and balance itu perlu. Jadi kalau misalnya ada check and balance, otomatis penguasa juga tidak berkuasa dengan semena-mena kalau bisa bicara kekuasaannya. Nah, tetap ingat bahwa kepentingan masyarakat yang nomor satu. Kalau bahasa dari pimpinan partai kami ya kan, Pak Prabowo, kepentingan pribadi harus di bawah dari kepentingan golongan dan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat itu harus nomor satu. Nomor satu. Nah, kalau soal bicara anak muda, Ketua DPD kami nih Muhammad Rahul ya kan, itu masih sangat muda dan diberikan kepercayaan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memang sangat senang dengan anak-anak muda yang punya prestasi, anak-anak muda yang ingin membangun negerinya sendiri. Jadi disitulah entry point dari kalau saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo itu dengan memberikan anak muda itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek tadi. Sebagai gitu. subjek. Baik. Kemudian Pak Indra, untuk masa sekarang ini kan Bang Indra menempati sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, PAW ya, menjelang daripada 14 Februari 2024. Jabatannya sih sampai bulan 9. Tapi menjabat sampai bulan 9, tapi statusnya tadi itu masih sampai di bulan Februari ada pemilihan baru baru ya. Oke. Kemudian Bang Indra, andai kata nih, misalkan Bang Indra nih duduk balik, kemudian kan dari sekarang udah mulai nampak dari dalam kursi DPRD ini apa kebutuhan dari masyarakat. Ketika nasib baik Bang Indra boleh duduk lagi nih, kira-kira apa yang nak Bang Indra lakukan di Kota Pekanbaru nih? Saya yang jelas, kan kita di DPR tuh kan sebenarnya fungsinya cuma 3 tuh, Asma. Apa dia? Pertama, legislasi. Legislasi itu mengetuk palu perda-perda tadi ya kan. Yang kita lihat dibutuhkan itu pengajuannya kadang-kadang ada dari Perwako, juga ada perda-perda. Yang kedua itu budgeting, mengetuk palu soal anggaran. Jadi kita fungsinya adalah budgeting. Yang ketiga itu adalah pengawasan. Mengawasi kinerja dari eksekutif ya. Nah, kalau dilihat dari 3 ini, itu memang peran dan tugas wewenang dewan itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, bahwa bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Betul, masyarakat yang tahunya itu. Tapi dewan itu punya kelebihan di mana dia bisa menampung yang namanya ada reses, ya kan? Reses ini adalah tempat masyarakat berkeluh kesah, tempat masyarakat memberikan usulan-usulan kepada dewan. Wah ini Pak, jalan kami rusak, tolonglah Pak di tahun depan dibenahi. Wah gorong-gorong kami Pak, ini penyebab banjir. Nah, tolonglah Pak nanti dibersihkan atau dilebarkan. Oh ya Pak, ini kami dulu kuota anak sekolah kami harusnya begini-begini. Itu di reses itu kita tampung semua aspirasi masyarakat. Nah itu yang nanti kita bawa untuk menjadi usulan kepada Pak Wali Kota, ya kan. Nanti dibahas lagi di dewan, ya kan. Itu nanti bisa jadi, kalau memang usulan kita diterima, itu bisa jadi pokok-pokok pikiran atau apa, nanti bisa diterapkan di tahun depan memang. Jadi proses itu di tahun depan, ya 1 tahun. Tapi paling tidak kita, karena reses itu ada, kalau saya kan karena PAW ya, cuma tahu ini lagi masa reses dan sosper ini. Paling ya kalau saya ini baru yang pertama ini. Jadi paling saya tampung ya kan. Kalau memang nanti sudah saya tampung, saya paling untuk di tahun depan. Nah, apabila terpilih lagi, itu bisa saya tekan bagaimana itu supaya bisa usulannya diterima. Ya, jadi yang dibutuhkan masyarakat Kota Pekanbaru kalau saya lihat nggak banyak-banyak. Memang penekanan terhadap bagaimana masyarakat itu hidupnya bisa sejahtera, itu bisa hidupnya nyaman. Ya, paling tidak kami sebagai anggota dewan ini mengingatkan ke pemerintah, khususnya Pemko Kota Pekanbaru itu tentang yang tadi, yang lagi viral-viral aja, sampah ya kan? Parkir, banjir. Nah ini harus segera dibenahi, karena inilah yang apalagi musim penghujan nih kan, inilah yang mesti segera ditangani oleh Pemko Pekanbaru. Kalau kita lihat dulu
waktu zamannya almarhum Bapak Herman Abdullah ya kan, wali kota Pekanbaru yang berturut-turut mendapatkan adipura ya kan. Berarti kan sampah di kota Pekanbaru ini tertangani dengan baik. Kenapa kita tidak bisa mengembalikan Pekanbaru itu mendapatkan adipura? Apalagi background jargonnya juga sudah berubah, kembali Pekanbaru kota bertuah. Ya. Jadi harus kita lihat, belajar dari yang pengalaman-pengalaman dulu, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Kalau saya itu prinsipnya. Jadi setiap hari itu kita belajar. Jadi kalau kita ingin maju, kita ini belum sempurna. Jadi setiap hari kita harus belajar. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Ide yang bagus kita ambil, ide yang buruk kita tinggalkan. Sikap yang bagus kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Jadi manusia itu kan tempatnya semua kekurangan ya kan. Betul. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena kesempurnaan itu tidak milik kita ya, kita harus belajar terus. Apa yang menurut kita mengupgrade. Nah, kalau saya tuh bicaranya mengupgrade diri. Upgrade diri kita tuh supaya kita, kalau bicara kata Mary Riana, saya dengar quote-nya, kita tidak hanya menjadi orang pintar tapi harus jadi orang bijak. Ya, kalau orang pintar dia bisa menilai ini, menilai itu, tapi kalau orang bijak dia bisa melaksanakan. Itu kalau orang pintar dia mungkin egonya terlalu besar karena dia pemikirannya merasa selalu benar. Kalau orang bijak, bagaimana yang benar di dirinya dilaksanakan, yang benar menurut orang lain dilaksanakan, yang salah ditinggalkan. Jadi bagaimana kita nih selain daripada menjadi orang pintar harus segera menjadi orang bijak gitu. Nah, anak-anak muda sekarang saya lihat kan, karena pendidikan kita ini kan mengarahnya sekarang ke Asma itu kan lebih ke akademis. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak saya SD sekarang itu udah belajar ITC ya kan, komputer ya kan. Betul. Dulu kita SD kelas 1 ya, itu kelas 1 masih ini Budi ya kan. Kalau sekarang sebelum masuk SD itu udah harus bisa baca ya kan. Nah, jadi kan lebih ke akademis. Nah, mungkin anak-anak muda sekarang yang kurang apa ya kan, kalau kita boleh berikan masukan ya, bukan kritik ataupun merendahkan, tapi boleh memberikan masukan apa, budi pekerti ya kan, saling menghormati ya kan, sopan santun kepada yang lebih tua ya kan, bahwa kita ini masih muda, lebih sopan kepada yang lebih tua, lebih menghargai. Kalau kita berbicara kepada orang tua harus lebih lemah lembut ya kan, harus sopan lah intinya. Walaupun mungkin orang tua itu kita lihat salah, tapi kita menyampaikannya dengan cara baik, dengan cara yang tidak menyakiti perasaannya. Karena apa? Ya, sedangkan Rasulullah aja mengatakan ibu ya kan, berarti disitulah orang tua itu yang betul-betul sangat dihargai, dimuliakan. Baru ke bapak gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya mesti kita kembalikan bahwa jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adab dulu baru kita kuasai ilmu. Gitu. Kalau kita berpulang kepada diri sendiri Bang Indra nih, apa yang menjadi motivasi Bang Indra ini untuk membagi diri Bang Indra tidak hanya ke keluarga juga dengan masyarakat? Karena itu saya udah senang ya bersosialisasi dengan masyarakat itu, dan saya suka membantu. Jadi kalau saya membantu dengan yang saya punya kan tidak cukup. Tapi kalau saya mungkin bisa jadi pelayan masyarakat, jadi anggota dewan kan, bantuannya itu bisa jadi lebih luas gitu. Istilahnya kalau misalnya saya tidak hanya terdekat saja ya. Kalau hari ini mungkin kemarin saya tidak jadi anggota dewan, yang saya bisa bantu cuma keluarga. Itu orang-orang dekat sekitar, keluarga jauh, masyarakat yang mungkin ya tetangga-tetangga. Tapi kalau misalnya sudah menjadi pelayan publik ya kan, bukan pejabat publik ya, ini mindsetnya harus dirubah ya kan. Harus dirubah. Dewan itu pelayan publik ya. Kita harus bisa melayani dan bisa membantu masyarakat. Jadi bantuannya bisa lebih luas. Yang dari yang saya sampaikan ke Asma tadi, dari 10 orang bisa menjadi 100 orang, mungkin bisa 1000 orang, karena kita sudah bisa masuk ke dalam sistem. Mungkin pokok-pokok pikiran kita tadi sudah bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu. Karena kita memang melihat Kota Pekanbaru saat ini ekonominya kan masih banyak juga masyarakat yang menengah ke bawah ya. Dan itu mesti kita segera bagaimana mencarikan solusi mereka bisa meningkatkan ekonominya. Walaupun itu tidak tidak kebijakan kami, tidak kewenangan kami, paling tidak kami memberikan usulan-usulan dan masukan kepada eksekutif itu, memberikan saran-saran supaya ini segera
ekonomi masyarakat kecil ini bisa ditingkatkan gitu. Siap. Bang Indra Sani tadi ada menyebutkan Indra Sani Center. Kalau boleh tahu tepatnya di mana, Bang Di Indra? Jalan Dagang. Jalan Dagang Di ya, Jalan di Dagang Sukajadi nomor ya. 63 Sukajadi. Oke, Bang Indra, terakhir nih motivasi untuk anak-anak muda sesuai dengan tema kita lah, titik balik semangat anak Ya. muda. Motivasi untuk anak-anak muda supaya anak-anak muda ini boleh menjadikan ibarat kata ya Bang Indra ini sebagai salah satu percontohan atau mungkin pemimpin muda lain sebagai percontohan bahwa anak muda udah saat untuk bergerak. Ya, Silakan. jadi kalau saya percontohan kan belum bagus juga, tapi intinya banyak anak-anak muda saat ini kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, bahwa anak-anak muda saat ini itu sangat cepat diberikan wewenang. Kayak yang saya sampaikan tadi, saat ini Perdana Menteri Prancis itu umurnya masih 28 tahun, Menpora Malaysia itu umurnya kurang lebih 20-an tahun, hampir 30 tahun. Jadi itu adalah motivasi yang sangat besar bagi anak-anak muda supaya bisa mengupgrade diri, bisa lebih percaya bahwa kita jangan dijadikan objek saja oleh partai-partai politik ataupun misalnya bahan-bahan kampanye, tapi kita harus bisa menjadi subjek dan berperan penting untuk membantu masyarakat. Mungkin itu. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Indra Sani kehadirannya pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan Bang Indra doa yang terbaik Asma juga untuk senior Asma nih ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu titik balik yang lebih baik lagi juga untuk masyarakat Kota Pekanbaru ke depannya Bang Indra ya. Baik Cik Tuan dan Puan, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Bang Indra Sani pada malam hari ini. Kita akan tutup malam hari ini dengan lagu kesayangan Pak Cik Tuan dan Puan. Akhir kata saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja petugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup di dunia jangan kau lupa. Kenapa Kin? Jangan kau lupa. Apa dimaksud? Apa dimaksud? Semua ada. Pilih yang gadis, pilih yang gadis atau yang janda. Toko yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting hidup bahagia. Pilih yang gadis, Betul Pari. pilih yang gadis atau yang janda. Kalau kau yang penting apa? Yang penting apa? Penting apa? Yang penting ada napasnya. Tapi nafas mati. Pantun dan Pantun janda. kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Yang mana? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana? Janda yang mana aku senangi? Yang mana? Kulitnya putih, rambutnya pirang. Janda yang mana? Janda yang mana aku senangi? Kulitnya putih, hidungnya kembang. Iya. Begitu. Lain seleramu ya. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya hempaskan. Marah lah jangan. Tak jadi. Marah karena tak jadi. Mana boleh? Kompas anak orang ya. Kampung percut di pinggir kali. Naik sepeda berkawan-kawan. Dulu ku takut, sekarang berani. Tengok janda macam perawan. Dulu takut, sekarang berani. Hai tengok janda semakin di depan. Iya, kalah yang maha benar. Ada mangga jatuh di atap. Hendak dibawa ke Kuala Teluk. Ada janda bodinya mantap. Ya, nak aku lamar hutangnya menumpuk.
ada janda bodinya mantap. Nak aku lamar hutangnya menumpuk. Bayar dah. Zero. Bagaimana memilih lada? Ambil kayu dibelah-belah. Yeah. Bagaimana memilih janda? Bagaimana? Duitnya banyak macam Musdalifah. Bagaimana memilih janda? Duitnya banyak, senyumnya manis macam Musdalifah. Iya. Baru macam nasar kau nanti. Yeah. Semenjak lada ditaruh kunyit, gongseng terus pakai ketumbar. Semenjak janda pandai cari duit. Banyak yang gadis hai gulung tikar. Semenjak janda pandai cari duit. Hai banyak gadis hai gulung tikar. Kesian. Pantun Iya, janda. pantun janda. Kenapa Mantap. Bu? Ibu janda.